Pemirsa, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Muhammad Reza Cordova mengungkapkan kalau air hujan di Jakarta itu mengandung partikel mikroplastik. Dan partikel ini berasal dari aktivitas manusia seperti serat pakaian sintetis, ada debu kendaraan dan juga pembakaran sampah plastik. Partikel mikroplastik yang ringan dapat terbang ke udara, lalu turun kembali bersama hujan sehingga memengaruhi udara, tanah, dan air tanah. Reza menegaskan meskipun tidak beracun, namun fenomena ini perlu menjadi perhatian bersama. Peneliti BRIN, Reza Cordova ini juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan tidak membakar sampah plastik. Air hujan di Jakarta itu mengandung partikel mikroplastik, yaitu adalah partikel dengan potongan plastik yang ukurannya lebih kecil dari 5 mm. Temuan ini tidak berarti bahwa air hujan ini beracun, tapi ini menunjukkan bahwa partikel plastik ini sudah tersebar sampai ke atmosfer atau udara yang kita hirup seperti itu. Sumbernya terutama berasal dari aktivitas manusia seperti serat pakaian sintetis yang terlepas saat mencuci, debu kendaraan dan ban, kemudian pembakaran terbuka dari sampah plastik itu sendiri, dan kemudian dari pecahan-pecahan kemasan plastik sekali pakai yang terbuang secara bebas di lingkungan gitu, karena tidak dikelola dengan baik. Karena partikel dari mikroplastik ini sangat ringan, mikroplastik ini bisa terbawa angin, lalu terbang ke udara, lalu turun lagi bersama hujan. Baik, pemirsa, untuk membahas soal air hujan yang mengandung mikroplastik ini, kita sudah terhubung dengan peneliti BRIN, Prof. Muhammad Reza Cordova. Prof. Reza, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen, dan selamat pagi Mas Febrian dan para pemirsa Metro TV. Selamat pagi semuanya. Prof, tadi Anda sudah jelaskan dari mana asalnya, kemudian bagaimana sampai ada di hujan. Tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak jumlah temuan mikroplastik dalam satuan air hujan yang kemudian sudah diteliti saat ini, Prof? Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya yang kami lakukan itu lebih ke arah studi deposisi atmosfer. Jadi kita melihat berapa banyak sih sebenarnya mikroplastik yang sudah tersebar ke udara, kemudian dia turun lagi. Nah, salah satunya itu memang dengan cara yang ada di air hujan. Jadi kita menangkapnya secara umum, hasilnya itu tidak per air hujan, tetapi berdasarkan berapa meter persegi mikroplastik yang jatuh dari udara ke tanah kembali seperti itu. Nah, berdasarkan dari hasil analisis kami ditemukan laju deposisinya itu antara 3 sampai 40 partikel mikroplastik per meter persegi per hari. Jadi kurang lebih rata-ratanya itu sekitar 15 partikel per meter persegi per hari. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ada satu ruangan atau misalnya rumah yang ada di Jakarta Utara dengan luasan sekitar 100 meter persegi, rata-ratanya per hari itu akan menerima 1.500 partikel mikroplastik per hari. Nah, 1.500 partikel mikroplastik per hari itu ada kemungkinan nanti akan terbang lagi atau bahkan terserap masuk ke dalam tubuh kita dan masuk ke paru-paru seperti itu. Tapi kalau dengan jumlah 15 partikel per meter persegi itu masuknya bahaya, sudah bahaya atau seperti apa, Prof. Reza? Baik, kalau untuk masuk atau belumnya sebenarnya ini baru jadi alarm aja, karena sampai sekarang belum ada ambang aman yang spesifik itu yang masuk ke dalam tubuh berapa banyak, kemudian yang nanti bisa dikeluarkan berapa banyak. Jadi ini memang penelitian terkait dengan mikroplastik yang ada di udara ini informasinya jauh lebih minim daripada mikroplastik yang ada di air, yang ada di sedimen, yang ada di seafood, atau bahkan yang ada di air mineral misalnya katakanlah. Jadi kita memang butuh lebih banyak informasi, butuh lebih banyak kira-kira fatnya dalam tanda petik itu seperti apa. Jadi memang yang pertama harus kita lakukan sekarang itu harus ada alarm. Ini loh kurang lebih jumlahnya 15 partikel per hari yang jatuh ke tanah dan kemungkinan bisa kita hirup. Tapi kalau untuk bahayanya seperti apa kami memang masih belum bisa menentukan, karena memang tadi ambang batas spesifiknya itu masih diteliti, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bisa menjawab hal tersebut gitu. Prof. Reza, jadi dengan adanya temuan mikroplastik di udara ini, bagaimana dengan kaitannya pada kualitas udara di Jakarta, Prof? Baik, terkait dengan kualitas udara sendiri sebenarnya mikroplastik menjadi salah satu polutan yang baru masuk ke udara. Sebelumnya memang ini masih jarang sekali diteliti, karena kan biasanya kan kalau kualitas udara umumnya akan berkait dengan PM 2.5, kemudian debu, kemudian ada polutan timbal misalnya katakanlah, atau misalnya asap-asap kendaraan dan atau misalnya dari asap industri. Jadi memang ini masih belum maksud kami ini lebih menambah
potensi kemungkinan masyarakat Jabodetabek ini terkena dampak dari aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, dampaknya seperti apa? Sebenarnya dampaknya itu lebih ke arah karena mikroplastik ini terdiri dari 3 bagian sebenarnya. Jadi plastik itu secara umum ada plastik polimernya itu sendiri, kemudian ada bahan aditif yang memang ditambahkan pada saat produksi, dan yang ketiga ini sebenarnya yang lebih agak membuat alarm kita harus lebih aware. Kenapa? Karena mikroplastik itu sendiri bisa mengabsorpsi atau menjadi media penempelan polutan yang lain. Jadi kalau misalnya di Jakarta sudah ada banyak debu, ada banyak polutan, karena kita ketahui quality index yang ada di Jabodetabek termasuk salah satu yang kurang bagus ya di Indonesia, dan memang harus kita tekan lebih baik. Ini plastik ini bisa menjadi media polutan yang membawa polutan-polutan yang lain masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau misalnya pencemar fisik itu sendiri yang dampaknya adalah nanti bisa memberikan dampak iritasi terhadap saluran pencernaan. Nah, tapi ketika dia sudah di saluran iritasi, karena tadi polutannya itu hanya menempel sedemikian rupa, dia bisa lepas dan kemudian bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, dampak itulah yang memang nanti akan berdampak ke arah stres oksidatif, ke arah inflamasi. Bahkan kalau misalnya mikroplastik yang lebih kecil lagi, dia bisa masuk ke saluran darah. Tapi balik lagi, ini memang bukti biologisnya ini perlu dikaji lebih lanjut di Indonesia seperti apa. Walaupun memang secara global ini jadi satu alarm yang sangat kuat bahwa udara yang ada di Jabodetabek atau bahkan bisa jadi di wilayah-wilayah metropolitan yang ada di Indonesia ini cukup terancam dengan hadirnya mikroplastik di udara yang kita hirup seperti itu. Itu kan kalau di udara ya Prof ya, tapi kalau untuk air tanah ini seperti apa pengaruhnya? Baik, nah itu tadi memang ada unik karena kan saling terkait satu sama lain nih. Jadi ketika mikroplastik itu ada di udara, hujan itu berfungsi membersihkan atau menurunkan mikroplastik itu ke tanah. Nah, karena pori-pori tanah ini beragam, semakin besar ukuran pori-porinya, dia akan bisa masuk ke dalam tanah dan bahkan bisa masuk ke langsung run off ke saluran air, ke sungai, ke air baku seperti itu. Nah, memang ada dari beberapa kajian penelitian, kami juga ada penelitiannya, cuman memang belum dipublikasikan, tetapi ada indikasi besar bahwa mikroplastik itu sudah masuk ke air tanah dangkal. Jadi kurang lebih sekitar 5-10 meter itu sudah ditemukan adanya mikroplastik. Dan kalau misalnya itu terjadi, ini akan bisa berpotensi lebih besar untuk masuk ke sistem air minum. Makanya kita tidak bisa sembarangan sekarang jika minum air langsung yang dari air tanah atau misalnya katakanlah air sumur gitu. Apalagi kalau misalnya pengolahan airnya itu tidak optimal. Jangan sembarangan. Jadi ya memang kalau misalnya minum air ya sekarang Valen dan juga Prof ya. Betul. Saya penasaran kalau seandainya sudah ada kondisinya seperti ini yang dihadapi oleh masyarakat, apakah cara preventifnya mungkin untuk udara kita harus pakai masker secara terus-menerus, untuk air kita juga harus menyiapkan sistemnya yang lebih bagus kalau minum air, atau gimana Prof? Baik, kita kalau misalnya ditanya langkah apa yang direkomendasikan, ada dua sih sebenarnya secara umum. Ada langkah emergensinya yang bisa kita lakukan sekarang dan kemudian jangka panjang nih. Kalau untuk jangka pendek, betul tadi yang disebutkan oleh Mbak Valen bahwa kita lebih baik pakai masker. Tetapi harus diperhatikan nih, maskernya ini ada 2 jenis juga. Ada masker medis, ada masker yang katun. Kalau untuk menghindari mikroplastik, kami menyarankan yang katun. Kenapa? Karena dia sebenarnya relatif lebih kuat. Dan kemudian dampaknya ke dalam paru-paru itu tidak seberbahaya sintetik polimer atau yang bahannya plastik seperti masker medis. Kenapa? Masker medis itu punya umur yang lebih pendek daripada masker katun. Masker medis ini umumnya ada yang 4 jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, tergantung dari produsennya seperti apa. Kalau kita mau menghindari tapi ternyata kita pakai masker medis yang hanya bisa berlaku 4 jam, kita lebih, justru plastik yang ada di masker medis itu bisa masuk langsung ke dalam paru-paru, jadi itu lebih berbahaya. Nah, kita harus memperhatikan hal tersebut. Nah, himbaunya lebih baik memakai masker katun ya Prof ya, agar lebih masker aman katun, betul. Dan lebih hemat juga sebenarnya karena bisa dicuci berkali-kali dan juga digunakan berkali-kali ya. Betul sekali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Prof Reza atas insight-nya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan juga warning buat kita semua agar lebih berhati-hati dan juga lebih menjaga kesehatan lingkungan. Terima kasih Prof Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.